Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan ibadah di tengah kasus pandemi COVID-19 melalui channel YouTube. Ibadah minggu ini, minggu ke-6 setelah Paskah, tanggal 24 Mei 2020, dengan tema betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, dan akan dilayani oleh Pendeta Deborah Tomo. Marilah dengan sukacita kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah dengan penuh hormat. Sambil bangkit berdiri, kita naikkan nyanyian pembukaan NKB 3 ayat 1 dan 3. Nats pembimbing terambil dari Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita sambut dengan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan 2.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami, dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon, ampunilah kiranya segala dosa kami, tebus dan baharui kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita percaya setiap dosa yang kita akui di hadapan Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, mengampuni. Sebagaimana berita anugerah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diperdamaikannya sama sendiri, dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 10 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan di seluruh dunia.
pujian dari Penatua Herson P. Suwan. Dipersilakan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu saya jemput jemaat untuk bersama-sama berdiri menyanyikan pujian Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2 dalam sikap doa.
untuk memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur diberi kesempatan memuji dan menyembah-Mu. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Olehnya kami memohon, karuniakan hikmat untuk dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau pesankan, ajarkan, dan nasihatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mendengar. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan 23, dengan tema betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dengan segala sesuatu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saya pernah mendengar sebuah diskusi yang sangat menarik membahas dua kuasa di dunia ini, yaitu kuasa gelap atau iblis dan kuasa Allah. Sementara manusia dikatakan berada di antara dua kuasa itu. Yang menarik dari diskusi ini adalah manusia yang berada di antara dua kuasa yang seolah-olah sedang diperebutkan oleh Tuhan dan iblis. Benarkah demikian? Alkitab menjelaskan bahwa manusia dan semua yang ada di dunia ini, termasuk iblis, ada di bawah kuasa Tuhan. Jadi, anggapan bahwa Allah dan iblis sedang memperebutkan manusia tidaklah tepat. Iblislah yang selalu berusaha merebut manusia dari kuasa Allah. Contoh kisah tentang Ayub. Iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub agar berpaling dari kuasa Allah. Dan di akhir
kisah Ayub dijelaskan bahwa iblis tidak berhasil membuat Ayub berpaling dari kuasa Allah. Malahan Ayub semakin kuat di dalam Tuhan. Itu berarti tidak ada kuasa lain yang melebihi kuasa Allah, karena hanya Allah yang berkuasa dan berotoritas atas dunia dan isinya. Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa kehebatan dan kekuatan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Hal itu dijelaskan dalam ayat 19. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan tadi adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nama Paulus sebelumnya adalah Saulus. Menurut 1 Timotius 1 ayat 13, Saulus adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Semua tindakan ini dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Lalu bagaimana Saulus berubah menjadi Paulus? Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai ayat 5 menceritakan ketika Saulus sedang berjalan ke Damsyik dalam rencana akan menganiaya jemaat Tuhan, dan saat sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Itu berarti perubahan hidup Saulus menjadi Paulus dikerjakan oleh kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Karena hanya kuasa Allah yang dapat mengubah hidup Paulus dari yang ganas, jahat, berubah menjadi orang yang sabar dan penuh kasih. Dan kasih ini juga lah yang mewarnai dan mendasari pelayanan Rasul Paulus, walaupun dengan penuh tantangan, penderitaan, dan syarat dengan kematian. Tetapi Paulus tetap teguh, bersukacita, dan kuat di dalam Tuhan, dan selalu tekun dalam doa. Doa merupakan tema utama dari perikop bacaan kita yang ingin menyingkapkan bagaimana kehebatan dan kekuatan kuasanya yang dialami oleh Rasul Paulus, jemaat di Efesus, dan akan dialami oleh semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pokok penting yang disampaikan dalam doa Paulus yang menyingkapkan kehebatan dan kekuatan kuasanya. Yang pertama, ucapan syukur dalam ayat 15 sampai ayat 16. Dikatakan di sana, Paulus tiada henti-hentinya mengucap syukur karena ia mendengar jemaat di Efesus terus bertumbuh dalam iman, dan kasih mereka bertambah kuat seorang akan yang lain dan terhadap semua orang kudus. Itu berarti kasih yang berdampak bagi banyak orang adalah bukti dan wujud nyata dari iman yang terus bertumbuh di dalam Yesus. Karena di dalam Kristus Yesus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih
mesra dan belas kasihan. Karena itu Paulus menegaskan agar sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah wujud pertumbuhan iman yang menjadikan persekutuan dan kasih makin erat dan indah di antara orang-orang kudus. Jemaat di Efesus benar imannya terus bertumbuh, tetapi Paulus juga tiada henti-hentinya berharap agar iman yang telah bertumbuh itu mencapai kematangan dalam kehidupan rohani setiap hari. Artinya, iman dan perbuatan kasih harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan rohani kita setiap hari melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, roh hikmat dan wahyu. Dalam ayat 17 sampai ayat yang 19. Selain Rasul Paulus berdoa mengucap syukur, Paulus juga meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus agar Ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang akan ditentukan bagi orang-orang kudus. Menjadikan mata hati terang artinya mampu berpikir positif dan bertindak bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu, secara khusus dalam memaknai peristiwa pandemi yang masih terus kita hadapi saat ini. Dengan mata hati yang terang, kita diberi kesabaran, ketaatan untuk berjuang bersama semua pihak dalam mengatasi penyebaran dan dampaknya, bahkan bertolong-tolongan dalam menanggung beban bersama. Selain itu, roh hikmat dan wahyu akan menyingkapkan kehebatan dan kekuatan kuasanya untuk mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu panggilan untuk menjadi pewaris kerajaannya, panggilan untuk menjadi umat pilihannya, panggilan untuk melakukan pekerjaannya yang telah dipersiapkan sebelumnya, karena Ia mau kita hidup di dalamnya sebagai bagian dari kekayaan kemuliaan Allah yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga berbicara tentang fondasi atau dasar dari kehebatan dan kekuatan kuasanya. Nyata dalam 3 hal penting yang dijelaskan dalam ayat 20 sampai 23, yaitu yang pertama ayat 20a, peristiwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati menunjukkan bahwa kuasanya telah mengalahkan maut, sehingga setiap orang yang percaya tidak akan dikuasai oleh maut. Yang kedua di dalam ayat 20b sampai 21, peristiwa kenaikan Yesus ke surga, di mana Allah mendudukkan Kristus di sebelah kanannya, dan di sana Dia akan melakukan apa yang dikehendaki untuk manusia, melebihi segala sesuatu dan meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus,
dan akan kembali menghakimi dunia dan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat 22b sampai 23, Allah membuat Kristus menjadi kepala dari segala yang ada, juga bagi jemaat yang adalah tubuhnya, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehebatan dan kekuatan kuasa Tuhan akan kita alami jika yang pertama, kita terus-menerus memelihara pertumbuhan iman sebagai prioritas dalam kehidupan rohani kita dan terus meningkatkan sampai mencapai kedewasaan dan kesempurnaan di dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua, jika kita terus-menerus menjaga persekutuan yang erat dengan Tuhan dan sesama sebagai bagian dari tubuh Kristus yang diikat di dalam kasih karunia dan selalu mengucap syukur serta berdoa. Yang ketiga, terus memberi tempat khusus bagi roh hikmat dan wahyu yang akan menyingkapkan rahasia pengetahuan dan pengenalan kita akan pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, dan dengan setia melakukan pekerjaannya sebagai bagian dari kekayaan kemuliaan Allah yang ditentukan bagi orang-orang kudus, yaitu kita yang percaya kepadanya. Yang keempat, terus-menerus menebar kasih dalam membangun relasi dengan sesama dalam perkataan, perbuatan, sebagaimana Rasul Paulus ajarkan dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian hari ini, Kidung Jemaat 224 ayat 3 dan 4. Mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa, dan kita yakini setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
hari ini kami sudah merenungkan bagian firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana kehebatan dan kekuatan kuasa Allah bagi kami yang percaya, dan menasihatkan kami untuk terus meyakini bagaimana kehebatan kuasa Allah di dalam memimpin hari-hari hidup kami, di dalam menjalani semua aktivitas, tugas, dan tanggung jawab hidup kami. Biarlah Tuhan menggenapi kebenaran firman ini dalam hidup beriman kami. Pada saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang melayani lewat pelayanan mimbar online. Biarlah Tuhan memberkati sehingga firman yang disampaikan melalui mimbar online akan sampai di setiap rumah-rumah jemaat, dan jemaat yang beribadah di rumah masing-masing akan dimampukan untuk mengerti firman-Mu, untuk menerapkan firman-Mu, dan untuk memberikan kuasa di dalam melaksanakan semua tanggung jawab kehidupan yang Tuhan percayakan. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gereja, setiap pelayan-pelayan yang Tuhan pakai memberitakan firman hari ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Kami juga mendoakan untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat, khususnya di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong bagi saudara-saudara kami jemaat yang sedang terbaring sakit dan sedang memohon uluran tangan kasih-Mu Tuhan, memohon belas kasihan untuk menyembuhkan semua sakit penyakit yang sedang diderita dan dialami. Kami juga mendoakan untuk pemulihan kesehatan saudara-saudara kami, baik yang sudah ada di rumah maupun yang sedang dalam perawatan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Kami juga mendoakan jemaat yang sedang berada di usia lanjut. Mari Tuhan kuatkan mereka untuk terus menghadapi hari-hari yang mungkin dirasakan dalam keadaan kesepian, mungkin dirasakan dalam keadaan yang sedang terganggu karena kondisi fisik yang semakin menua. Tuhan lawat dan Tuhan teguhkan, kuatkan, supaya mereka boleh bersukacita di dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk pergumulan anak-anak kami dalam pendidikan yang saat ini sangat terbatas karena mereka belajar dari online. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepandaian akal budi, sehingga pada saat mereka kembali lagi ke bangku pendidikan, mereka dapat meneruskan dengan kekuatan yang Tuhan karuniakan. Sehingga anak-anak kami diberi kepandaian, diberikan keberhasilan, dan biarlah di dalamnya ada rasa takut akan Tuhan. Kami juga ingin mendoakan secara khusus untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi kondisi yang sedang dihadapi saat sekarang ini. Kami mau berdoa untuk pemerintah, karuniakan hikmat bagi mereka untuk mengatasi dan juga berusaha untuk memberikan solusi jalan keluar di dalam menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Karena ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang sedang kehilangan usaha, dan semua perekonomian menjadi terganggu. Sebab itu kami berdoa kepada Tuhan, lawan pemerintah kami dengan kuasa,
supaya di dalam hikmat dan pertolongan Tuhan ada jalan keluar untuk segera mengakhiri persoalan pandemi COVID-19 ini. Kami juga mendoakan para medis, polisi, keamanan, dan semua aparat yang terkait dalam upaya membasmi dan mengatasi penyebaran virus, khususnya di dalam arus mudik yang menjadi tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini. Kami berdoa supaya seluruh rakyat dan masyarakat juga boleh sungguh-sungguh memiliki rasa tanggung jawab, ketaatan untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, dan mereka boleh dengan kesetiaan dan ketaatan berada di rumah masing-masing, membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik, hubungan relasi antara orang tua, anak, suami dan istri makin membaik. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ini. Biarlah berkat-Mu nyata untuk terus kami boleh rasakan dan alami dari hari ke hari. Kami juga mendoakan khususnya pelayanan di jemaat-Mu yang sedang tertunda. Tiada henti-hentinya kami mau memohon kepadamu, tolong agar semua pelayanan yang tertunda ini dapat dilaksanakan di dalam bulan-bulan yang kami sudah rencanakan. Kami berdoa untuk peneguhan Siti, kami berdoa untuk perjamuan kudus, kami berdoa juga untuk perayaan HUT dan Paskah Jemaat GPSI Soteria. Kami juga berdoa untuk rencana pembekalan bagi majelis terpilih dan juga peneguhan bagi majelis terpilih. Semua perencanaan ini kami serahkan dalam tangan kuasa Allah, dan kami tahu jika Allah berperkara tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Sebab itu kami terlalu percaya terhadap kuasa dan kehebatan dan kekuatan kuasa Allah itu. Terima kasih ya Bapa. Banyak hal yang kami mau naikkan kepadamu sebagai doa dan permohonan kami, tapi kami tahu jauh dari itu Tuhan sudah mengetahui dan akan menjawab sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Sebab itu kami mohon, sempurnakan doa yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, tibalah saatnya kita untuk memberi persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sementara persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 378 ayat yang pertama dan yang kedua. Oh
Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami Yesus Kristus, semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Juga hati kami yang telah terbuka untuk bersyukur melalui persembahan ini adalah karena kuasa-Mu. Kepadamu kami bersyukur dan memohon berkat, kiranya persembahan kami ini berkenan untuk menopang pelayanan perdamaian bagi umat-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Deborah Tonglo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kita. Terima kasih juga kepada singer, organis, tim multimedia, serta seluruh jemaat yang telah ambil bagian di dalam ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Info majelis. Terkait adanya himbauan dari pemerintah mengenai penghentian sementara kegiatan ibadah karena pandemi COVID-19, maka diberitahukan kepada seluruh jemaat berdasarkan keputusan rapat PHMJ tanggal 28 Maret 2020, semua kegiatan di bulan April dan Mei kami pindahkan ke bulan Juni dan Juli sebagai berikut. Yang pertama, Keneguhan Sidi Baru tanggal 28 Juni 2020. 2. Perjamuan Kudus Peringatan Jumat Agung tanggal 5 Juli 2020. 3. Perayaan Paskah Jemaat dan HUT GPSI Soteria ke-45 tanggal 12 Juli 2020. 4. Pembekalan tanggal 22 sampai 24 Juli 2020. 5. Percakapan dengan majelis terpilih tanggal 27 Juli 2020. 6. Peneguhan majelis periode 2020 sampai 2024 tanggal 2 Agustus 2020. B. Selain ibadah minggu di rumah, dihimbau jemaat juga melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Setiap hari Kamis, liturgi dan renungan akan disiapkan oleh sekretariat. Demikian pemberitahuan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 13.00 WIB bertempat di Gereja GPSI Soteria. Pasangan yang bernama Saudari Sherly Aplonia, putri dari almarhum Bapak Herman Lado dan Ibu Katerina Hina, Jemaat GPSI Soteria Sektor 1, dengan Saudara Takwa Amurullah, putra dari Amiruddin dan Ibu Sutia dari Brebes. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei 2020 jam 17.00 WIB. Dimohon kepada pasangan calon pengantin, orang tua, saksi dan majelis sektor 1 untuk dapat hadir tepat pada waktunya. Yang kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Minggu tanggal 31 Mei jam 15.00 WIB bertempat di Gereja GPSI Soteria.
pasangan yang bernama Saudari Diana Veronica Kailem, putri dari almarhum Bapak Albert Kailem dan Ibu Christina Kailem, Jemaat GPSI Soteria Sektor 2, dengan Saudara Doni Richard Pati, putra dari Bapak Hans Henrik Pati dan Ibu RD Hayatiningsi, Jemaat GPIB Eirene. Pengembalaan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Mei 2020 jam 17.00 WIB. Dimohon kepada pasangan calon pengantin, orang tua, saksi, dan majelis sektor 2 untuk dapat hadir tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Sekewail atas sumbangannya berupa kertas HPS A4 sebanyak 20 rim. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mohon diperhatikan dalam warta ada pesan bulan Oikumene tahun 2020 dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk membacanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita dengan mengingat firman Tuhan dalam tugas dan panggilan kita di tengah-tengah masyarakat. Kita berdiri dan menyanyikan nyanyian pemutusan NKB 188 ayat pertama. Kita percaya berkat Tuhan akan menyertai kita. Sebab itu mari arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat, dalam saat teduh ini mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 341 ayat yang pertama. Kuasa muda Allah
dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.